Mars ini mau mengingatkan juga untuk teman-teman yang nonton ya, ada acara kita lagi untuk tanggal 31 itu kita akan mengenal lebih banyak lagi alumni. Ini adalah alumni-alumni yang eh, hits ya, yang ideal. Di sini ada Kang Taufik, kemudian ada Mbak Roro itu anggota DPR, kemudian ada Andri Rizky, dia bikin yayasan pendidikan, sama ada Dokter Anissa, dokter anak, dan ada Wafa Taftazani itu adalah country manager untuk YouTube at Google Indonesia. Nah, nanti kita akan bahas lebih banyak tentang kontribusi lebih dalam dan apa aja sih yang em, apa namanya alumni-alumni LPDP ini yang sudah lakukan gitu. Terus kita juga di sana kan budaya akademiknya beda ya. Awal-awal sih ya pasti hancur ya. Tapi karena nanti kalau misalkan kuliah itu kan banyak banget essay, banyak banget laporan yang mesti dikumpulin. Ujiannya ya emang jelek gitu, tapi itu tidak menyerang kita secara personal sebenarnya. Culture shock di situ. Yeah. Mau sebaper gitu ya. Iya. Tapi iya emang sih, kadang-kadang sakit hati sih. Iya sih. Sekarang udah nih kuliah kan, S2 atau S3 di luar negeri lulus ya kan, terus habis itu pulang. Nah itu sebenarnya sebelumnya apakah dari LPDP sendiri ada nggak sih pengawasannya, atau harus atau enggak, atau dicariin apa enggak, nggak usah pulang nggak apa-apa atau gimana gitu? Ini Cesar kali ya yang tahu nih. Lah, enggak ya? Sebagai yang pernah di buron mungkin. Oh iya iya. Loh kan Cesar pernah dicariin nggak kali apa gitu? Oh ya udah aku ceritain aja ya. Jadi di LPDP itu kan syarat utama tuh pasti harus balik Kak. Jadi kita harus balik. Terus sekarang tuh bahkan dia lebih ketat lagi. Kalau misalnya kita nggak balik, kita ada denda berapa kali gitu. Yang uang yang udah dikasih ke kita 2 kali itu berapa nggak tahu. Bisa banyak kan ya intinya. Nah terus kita juga harus laporan nih. Ada Simbonaf tadi ya. Ada di Simbonaf tadi kita harus laporan. Kalau misalkan kita nggak laporan, kita nggak kasih ijazah, itu nanti kita dipikir nggak ada kontak. Jadi udah kayak tempo studinya udah selesai, tapi nggak ngelapor-lapor ya udah. Jadi menurut kontraknya udah sampai cukup sekian aja. Jadi dia nggak lulus, intinya dia nggak pulang, terus nggak ada kabar. Nah itu bisa jadi masalah nanti. PDP kan kita harus balik ya. Namanya juga kan kita dapat beasiswa, dapat uang dari rakyat ya harus balik sih. Iya betul. Kalau Falma gimana Val? Ada pengawasan nggak sih Val tapi? Tahu gue sih ada. Jadi sekarang tuh justru mulai sangat digalakkan gitu loh untuk nge-trace nih mana sih alumni-alumni yang nggak pulang, benar-benar kayak diteleponin satu-satu, bahkan ada yang dikunjungin rumahnya gitu. Nah, kalau misalnya biasanya kalau nggak salah ya flow-nya itu tuh dikasih surat peringatan dulu. Kemudian disuruh pulang kan. Nah, terus kalau misalnya emang dia nggak ada titik temunya nih, dia misalnya udah dapat kerja di luar negeri gajinya ratusan juta gitu kan. Ada tuh sempet yang kayak ngomong, ya Mbak kita di sini dapat gaji ratusan juta, kalau di Indonesia bisa jamin nggak bisa dapat yang segitu gitu. Wow. Nah, akhirnya titik tengahnya adalah mereka harus balikin sejumlah uang yang telah dikeluarkan LPDP untuk mereka selama studi gitu. Misalnya ya, kalau lo ngabisin 1,5 miliar selama studi ya balikin segitu gitu. Gitu. Nah, kalau nggak salah ini juga lagi dijajaki kerjasama dengan imigrasi. Jadi kayak untuk nge-trace nih mana. Kan ada yang ketahuan, oh dia di luar negeri gitu. Dari temennya misalnya. Cuman kan ada banyak juga yang dia tuh nggak ketahuan dia anak LPDP gitu. Dan dia ada di luar negeri. Nah, paling lagi dijajaki kerjasama sama imigrasi, bisa nggak kalau sharing data. Misalnya data dari misalnya PDP nyariin dari orang KBRI nih, gitu kali ya. dari KBRI-nya, dari si A nih masih ada nggak di negara itu gitu.
Jadi memang kalau dari LPDP-nya sih diwajibkan ya untuk pulang, dan sekarang udah ada pengawasan, udah dikejar, udah disuruh bayar gitu kan, kayak yuk kalau nggak pulang balikin uang rakyat ya kan. Tapi sebenarnya terlepas dari uang rakyat juga, itu kan kalau kayak sentimental value-nya ya. Kalau gue ngelihatnya ini tuh terms and condition, kayak syarat dan ketentuan saat kita tuh oke, gue apply LPDP nih gitu, gue tahu bahwa dengan apply LPDP konsekuensinya ya harus balik gitu, terlepas dari apakah, kan ada dua pendapat ya, apakah sebenarnya bagusnya orang di luar negeri aja atau di dalam negeri, atau di luar negeri ngasih devisa gitulah segala macam. Terlepas dari itu, terms and condition, syarat dan ketentuan LPDP adalah ya harus pulang gitu. Kalau emang maunya nggak pulang, ada pilihan-pilihan beasiswa yang lain juga kok. Benar. Ada sih pilihan beasiswa lain yang kalau misalnya mau di sana ya bisa gitu ya. Ya sih, tapi kalau LPDP wajib pulang ya kan. Wajib pulang. Kalau menurut kalian kenapa? Kenapa wajib pulang? Kenapa nggak? Ya santai-santai aja di sana ya kan, enak naik sepeda misalnya Ibu Falma tadi nyebrang nggak perlu 15 menit Ibu Falma. Coba mungkin Falma dan Cesar bisa bantu dari Ibu Cesar dulu kali. Ini ya tadi udah. Kan sentimental value nih. Iya, gimana Ibu Cesar? Kenapa mesti pulang? Karena kita tuh sebenarnya harus ngelihat realita yang ada di Indonesia tuh kayak gimana sih. Kalau kita nggak pulang, kita tetap stay di sana, kita tuh kayak cuma dapat kabar aja. Udah banyak nih berita-berita news gitu kan. Tapi kalau misalnya kita di sini, kita bisa tahu nih realitanya di Indonesia kayak gimana. Terus kita juga bisa berkaca dong, kita udah kuliah di luar negeri yang kayak gimana sistemnya. Nah, itu kan kita bisa compare nih sistem satu dan luar negeri sama sistem yang ada di Indonesia, di kita. Nah, apa sih yang bisa kita bandingin, kemudian kelebihannya masing-masing apa. Nah, kita bisa bikin di situ tuh. Nah, itu yang sebenarnya critical thinking dari kita itu sih yang diperlukan, menurutku sih kayak gitu. Makanya kenapa kita harus pulang di Indonesia, karena kita memang harus lihat realitanya di Indonesia itu gimana. Ya betul sih, betul banget. Kalau menurut Falma gimana, Val? Yang sering ngobrol sama Bu SMI ya kan? Edan. Bro banget, udah WA, Bu Sri, gimana? Apa ya? Sebenarnya moral burden sih, kayak beban ke hati ya. Ya, akan keluarga. LDR kali, Val, beban ke hati. Kangen bakso. Jadi tuh yang paling gue ingat adalah saat gue pulang terus ketemu kan sama direktur LPDP yang sebelumnya. Terus dia bilang gini, kalian ini tuh beasiswa ini tuh utang ke negara ini, ke rakyat. Nah, utang itu kan ditagihnya di akhirat ya. Karena gue muslim ya, maksudnya jadi langsung dek gitu kan. Nanti pertama kali masuk ke akhirat tuh yang ditanya, yang dihisap adalah nih lo udah ngabisin uang segini, terus apa hasilnya gitu. Takut langsung nyalon jadi ketua MG enggak deh. Bayar utang, iya gitu. Sama sih sebenarnya kalau gue pribadi emang punya view ya, kalau misalnya bisa di luar negeri itu lebih menambah nilai tambah tadi untuk manfaat kita ke Indonesia, ya nggak masalah keberadaan kita di luar negeri. Ini disclaimer nih personal ya, bukan sebagai ketua MG. Tapi memang kalau misalnya keberadaan kita di luar negeri hanya menambah nilai tambah pada diri kita sendiri, ya itu yang bermasalah gitu. Misalnya jadi perwakilan di WHO gitu kan. Nah, itu kan ya mau nggak mau di sini nggak ada kantornya ya kan, jadi di sana. Atau di KBRI ada juga tuh KBRI yang dikerjain di KBRI gitu. Ya selama tadi nilai tambahnya ke Indonesia itu ngalir terus, itu yang harus dikejar sih esensinya. Jadi kayak dimanapun Anda berada tuh sebenarnya kontribusinya yang penting gitu ya, kayak bagaimana peluang karir setelah lulus S2? Selain menjadi dosen, apakah menjadi tantangan buat Wardi? Pertanyaan bagus sekali nih. Sepertinya studi riset nih dari Nevi Fitria. Iya. Oke. Iya sih. Jujur. Oh iya sih. Padahal yang ditanyain, pertanyaannya bagaimana? Jawabannya iya. Bagaimana pendapat Anda? Iya. Oh salah. Gimana Cesar dulu deh?
Apa tadi ulang-ulang tadi? Peluang karir setelah lulus S2. Setelah lulus S2 mau ngapain gitu? Peluang karirnya bagaimana, Kakak Cesar? Kalau misal sebenarnya perusahaan itu ya, kalau dibilang peluang karir, perusahaan itu sebenarnya mereka tuh banyak banget juga yang nyari ke profesionalitas. Jadi bukan dari derajat pendidikannya, tapi lebih ke profesionalitasnya. Nah, jadi sebenarnya juga kalau misalkan udah lulus S2 juga masih tetap harus catch up sama tren-tren yang sekarang ada gitu. Jadi kayak sembari kamu S2 juga bisa cari-cari misalkan posisi apa yang kamu pengenin, kemudian syarat-syaratnya apa aja yang harus digali. Jadi ya kita bisa persiapan kalau kayak gitu. Falma mungkin menambahkan nih dengan profesi yang cukup menarik nih, agak berbeda nih. Jadi kalau beda nih Falma nih. Gue kan kemarin itu cognitive neuroscience kan kuliahnya, terus sempat awal di UI mencoba untuk mengaplikasikan ilmu gitu kan, yang direct gitu. Jadi bukan dosen sih, itu riset waktu itu. Terus akhirnya ternyata kayak ada sesuatu yang tidak berjalan, akhirnya pindah ke kedutaan Inggris jadi konsular. Nah, benang merahnya ada sih, karena kalau konsuler itu kita nanganin kasus-kasus juga orang-orang dengan mental health gitu kan, dengan kasus gangguan jiwa gitu. Nah, kalau untuk jurusan gue nyari kerjaan di Indonesia, kalau yang benar-benar plek-plekan mau mengaplikasikan kayak dulu pas kuliah, riset gitu, susah sih emang, jujur ya. Kayak life science itu masih di sini udahlah mahal penelitiannya pun nggak banyak gitu kan, dan harus jalur dosen rata-rata ya, kecuali LIPI sama apa ya Arlan ditambahin. Jadi BPPT. Cuman kayak emang di suatu titik gue akhirnya aduh gimana nih mau kerja apa gitu kan. Memang kita harus jadi kreatif sih akhirnya. Mungkin akan ada jurusan-jurusan yang belum kecium bau-baunya di Indonesia gitu kan. Bisa either kita bikin sendiri si aplikasinya itu, implementasinya itu, atau kita kerja di yang tidak plek-plekan sama dengan background kita, tapi kita punya sampingan yang sesuai dengan background. Sampai sekarang sih mikirnya masih kayak gitu ya. Iya benar sih, emang ada gimana ya, di Indonesia kan jurusannya banyak ya, cuma pada aplikasinya tuh sebenarnya industrinya nggak sebanyak itu gitu. Kayak lebih diverse jurusan dibandingkan lapangan pekerjaannya. Sebenarnya itu juga bisa jadi peluang kalau misalnya kita pulang mau memulai tuh, di Indonesia banyak banget yang benar-benar harus dimulai dari nol gitu. Yang sebenarnya itu sesuatu yang biasa mungkin waktu kita di luar negeri atau misalnya kita belajar di mana atau bahkan di kampus di dalam negeri juga kita diajarin gitu kan. Tapi pada kenyataannya di lapangan di Indonesia belum ada. Itu juga sebenarnya banyak banget peluang. Tapi kalau misalnya kerja, mau fokusnya di kerja, mungkin jangan terlalu terpaku sama linearitas kah, atau misalnya kuliahnya let's say astronomi, ada teman kita yang astronomi, ketika di Indonesia ya karena dia punya set skill yang berhubungan dengan informatics juga, jadi sekarang dia kerja di startup gitu misalnya, di startup yang hubungannya dengan informatics. Jadi harus lebih fokus mungkin terhadap skillnya juga, bukan hanya knowledge-nya gitu kali ya, dan linearitas. Benar sih, itu harus lebih kreatif untuk cari peluangnya. Oh iya, Falma ini kan sebagai ketua Ikatan Alumni ya. Mata Garuda. Ini sebenarnya Mata Garuda itu apa, Val? Kemudian posisinya bagaimana sama LPDP? Terus apakah sama ikatan alumni lain gitu? Kayak ikatan alumni ITB misalnya, atau gimana, Val? Iya, jadi kalau Mata Garuda itu ikatan alumni, itu diulang lagi ya. Mata Garuda itu adalah ikatan penerima beasiswa LPDP sebenarnya. Kenapa penerima beasiswa LPDP? Kenapa nggak alumni doang? Ya untuk meningkatkan sense bahwa kita itu sama gitu loh. Jadi bukan hierarkikal awardee dengan alumni gitu. Yang masih studi ya memang tanggung jawabnya ada, yang udah jadi alumni ada tanggung jawabnya sendiri. Nah, itu semua dihimpun dalam sebuah organisasi bernama Mata Garuda. Oh, jadi bukan alumni doang ya?
Wardi juga bisa join awal, gitu ya? Iya, awalnya itu memang didedikasikan untuk ikatan alumni, karena kan emang kalau awardee kita masih terikat sama status LPDP kita, kontrak kita betul, gitu betul, kan. betul. Nah, sedangkan kalau alumni ini wadahnya apa? Nah, itulah akhirnya dibentuk organisasi ini. Cuma dalam keberjalanannya ada gimana ya, kekhawatiran bahwa terjadinya oh dia udah alumni boleh masuk, awardee nggak boleh gitu. Padahal sebenarnya sejatinya kita ya sama gitu. Cuman masing-masing tadi payungnya masih beda karena porsi yang harus dilakukannya masih berbeda. Nah, posisinya ke LPDP sebenarnya Mata Garuda itu independen, murni independen dari LPDP. Cuma memang kita itu kita itu ada nama LPDP di dalamnya gitu. Karena kan memang yang mengikat kesamaan di antara kita semua tuh LPDP. Bentuk badan hukumnya sendiri yayasan. Nah, pembina kita itu direktur utama LPDP, tapi sebagai orang, jadi bukan sebagai direkturnya. Gitu bukan sih. Posisinya ya, tapi orangnya ya. Berarti Pak Rio di sini ya? Pak Rio. Nah, tadi yang gue bilang secara legal kita independen, secara kultural ya kita dekat gitu. Ya, secara legal sebenarnya itu badan terpisah, cuma secara kultural tuh kita nempel gitu ya, karena ya kita ada karena si lembaga beasiswanya itu gitu kan ya. Terus sejauh ini udah ngapain aja Val sebenarnya, kayak ngumpul-ngumpul terus ngapain gitu guys? Ngumpul-ngumpul, main-main. Kita itu udah makan. Kita ada 3 pilar utama sih dari aktivitas utamanya Mata Garuda. Yang pertama itu kayak dukungan alumni. Kita bantu teman-teman alumni yang baru pulang itu untuk bisa mencari tempatnya di sini gitu. Jadi kayak mencari perannya di sini. Salah satunya adalah dengan karya profesional, dengan networking event kayak gitu. Terus ada juga sosial dan kemasyarakatan. Nah, yang paling akhir itu kita alhamdulillah berhasil menggalang dana buat bantuan COVID-19 itu ada 800 juta. 800 juta rupiah, luar biasa. 800 juta uang semua. Dan itu bukan cuma dari, maksudnya itu sebenarnya adalah memperlihatkan bahwa alumni, awardee, dan seluruh rakyat Indonesia tuh kalau bersatu tuh bisa gede gitu loh impact-nya gitu. Mata Garuda mah cuman kayak penyalur doang kita. Gitu. Cuman seneng pas ngelihat kayak pas kita distribusi ke dokter-dokter yang membutuhkan. Ada loh bahkan puskesmas yang dia masker N95-nya itu dipakai ganti-gantian, guys. Astagfirullah. Pakai ganti-gantian selama berminggu-minggu gitu. Nah, terus yang terakhir adalah terus lupa. Oh, riset kan. Divisi lu ya, Ar. Oh iya, divisi A. Lupa saya. Coba gimana diceritain, ngapain aja? Ya, kalau di bagian riset itu kita kerjanya bikin kajian offline dan online. Jadi kita membahas tentang isu-isu yang sedang hot gitu ya, dan juga isu-isu yang misalnya kita ada ahlinya gitu di tim alumni jadi di ikatan alumni. Nah, itu nanti kita angkat terus kita jadikan diskusi gitu. Nah, itu juga terbuka untuk umum sih, bukan cuma untuk awardee dan alumni aja. Sering kerjasama sama beasiswa Belanda, terus sama ada beberapa perusahaan juga yang kita ajak kerjasama untuk bikin si acara kajiannya itu. Apa namanya? Angkringan, guys. Ya ampun, program sendiri, lupa. Terus ada juga yang nanya, Mata Garuda bisa jadi jembatan buat alumni cari kerja juga enggak? Iya, itu yang kita lakukan 2 tahun ini. Dengan Mata Garuda X perusahaannya itu biasanya kita adakan company visit, kemudian perusahaannya akan rekrut dari CV-CV yang masuk saat acara itu gitu. Udah sama perusahaan apa aja, Val? Banyak sih, udah ada Tokopedia, Gojek, Bukalapak pernah. Pertamina juga ya? Pertamina, BI, Blibli, Paragon. Banyak, gak inget gue. Nah, aku nggak kerja di BI ya? Adikarya juga pernah. Nah, ini karakternya alumni LPDP itu gimana sih, Val? Sebagai ketua, berat sudah mengurus selama 2 tahun ya, Val, ya gimana, Val?
Kalau karakter itu sebenarnya ada yang ini kan karena dari berbagai sebenarnya karakternya anak-anak alumni LPDP itu mewakili karakter background pendidikan masing-masing. Jadi kayak kan anak sosial, anak alumni sosial sama yang teknik sama yang sains itu beda kan karakternya gitu kan. Kalau kita suka ngeliatnya ada yang idealis banget, ada yang praktikal banget, ada yang super konseptor, ada yang super teknis. Terus ya seringnya jadi tantangan malah untuk dikomunikasinya gitu. Jadi kayak kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong sama anak A gitu, yang dia persepsinya adalah ini adalah hal yang penting gitu, yang X ini adalah hal yang penting. Nah, sedangkan kalau kita sebagai anak dari background misalnya anak dari background science melihat X itu tidak terlalu penting untuk dibahas, tapi Y yang penting gitu. Nah, di situ jadi suka bentrok antara pola komunikasinya sih, dan itu seni banget untuk bisa saling memahami kita yang datang dari background pendidikan yang berbeda dengan pola pikir yang udah terbentuk mungkin berapa ya, S1 4 tahun, kalau SMA-nya IPA IPS berarti udah 7 tahun, dengan S2 2 tahun, 9 tahun kita udah dididik dengan pola pikir, cara berpikirnya beda gitu. Nah, itu yang kayak jadi membedakan kita dan tantangan sekaligus seru-serunya MG sih. Gitu. Bener sih. Terus, tapi ini juga ada juga kuadran-kuadran yang berbeda. Orang-orang yang melihat Mata Garuda itu sebenarnya harus kayak apa sih gitu, harus ngapain. Jadi, kan gue pernah ya dulu sebelum nyalon itu survei gitu kan. Apa sih yang kalian lihat Mata Garuda itu sebagai apa sih gitu. Ada yang ngelihat kayak tempat reunian aja. Kalau teman gue masih di situ ya gue ikutan. Kalau enggak gitu. Ada juga yang lihat MG itu tempat mengabdi gitu. Itu buat kegiatan sosial. Buat gue bersumbang sih terhadap bangsa, itu ada juga yang dia ngelihatnya MG itu harusnya bisa jadi sarana buat kita PDKT ke decision maker, jadi misalnya direktur, menteri, presiden bahkan kayak gitu. Ada juga yang pengennya MG ya bisa ngasih nilai tambahnya ke dia, misalnya kayak ngasih kartu diskon misalnya gitu, kartu member yang bisa bikin diskon beli kopi. Nah, itu juga ada. Baru dengar tuh, Val. Ada. Oh gitu, gue gitu ya. Udah mau kelar lagi. Mungkin untuk closing remarks nih udah 5:29, sedikit lagi kita berbuka ya kan, udah nggak konsen juga nih ngomong apa sebenarnya. Jadi mungkin silakan Falma dulu kali. Udah bunyi perutnya. Apa ya? Mungkin buat teman-teman yang masih nyari beasiswa, jangan taruh nggak konsen, emang udah lapar. Jangan mudah menyerah. Jadi kalaupun ditolak di satu beasiswa, cari lagi yang lainnya. Kalau memang pengen banget itu, tapi harus tahu juga kenapa mau lanjut S2 gitu. Jangan sampai cuman ikut-ikutan aja atau karena mau jalan-jalan di luar negeri aja gitu. Karena S2 itu perjalanan tidak berhenti dengan kita dapet S2-nya. Karena perjalanan yang lebih berat adalah saat kita menjalani studinya dan saat udah jadi alumninya gitu. Nah, buat para alumni, buat nanti teman-teman yang juga nanti akan jadi alumni, pesannya sih satu, ayo kita bergerak bersama lah gitu. Kita semua hebat, tapi kita akan lebih hebat lagi kalau kita bisa mengesampingkan segala perbedaan dan bisa bekerja bersama untuk tujuan Indonesia yang lebih baik gitu, dengan kapasitas kita masing-masing. Cesar, ada yang mau ditambahkan? Gak deh, kayaknya Falma udah semua mencakup semua apa yang kita ngomongin. Iya, bener. Sekarang itu closing remarks paling penting adalah azan maghrib. Ya, betul. Begitu kita akhiri saja, teman-teman. Terima kasih yang udah menonton. Selamat berbuka puasa. Terima kasih Falma dan Cesar. Selamat berbuka puasa semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terima kasih. Bye.